Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Oke. Nah, setelah itu lalu kita berkomitmen jangan mengulanginya. Tapi kalau ada orang yang mengajak kita bergibah, cara pertama adalah pergi dari orang itu, ya. Cara yang kedua adalah alihkan pembicaraan. Cara yang ketiga adalah sebutkan kebaikan orang yang digibahi itu. Misalnya dia gibahin orang, oh itu orang tuh jahat loh, enggak kok kemarin dia baik gitu ya. Jadi teman-teman biasakan untuk nyebut baiknya orang, jangan biasakan menyebut buruknya orang ya. Nah ini doa agar menghancurkan setidaknya dosa ghibah kita ya. Allahumma fili walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa mereka ya. Zat dosakah jika istri lelah beri suami untuk sholat? Ya nggak boleh lelah. Dakwah nggak boleh lelah. Ya upayakan. Yang penting teman-teman sampaikan aja. Sholat bang dia diem. Sholat bang dia diem. Yang penting nggak nyakitin hatinya. Mana boleh dakwah lelah. Kalau dakwah lelah udah berhenti aku dakwah dari kemarin-kemarin. Kalau lelah nggak akan ku jawab tuh sujud sahwi. Nggak akan ku jawab tuh Allahumma rzuqni makhraja. Dakwah nggak boleh lelah ya, karena kita nggak tahu titik di mana dia akan mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan dengan sampaian kita kepada suami kita bisa untuk mendapatkan amal jariah. Nggak boleh lelah ya, sabar. Jangan masukin hati, bang sholat bang dia nggak mau, udah tawakal. Sholat bang dia nggak mau, udah tawakal. Kapan mau sholat nih bang, udah dia nggak mau, tawakal. Nggak usah dipikirkan, yang penting aja. Oke. Ustazah, zakat penghasilan hitungnya per orang. Iya, per penghasilan kita ya. Oke, gitu ya. Ini doa supaya teman-teman lepas dari yang namanya, bukan lepas ya, menghindari mana dia ya. Iya, bentar ya. Nah, ini dia doa untuk menghindari dosa ghibah. Ustazah, kira-kira berapa lama waktu digunakan saat tumak ninah dalam sholat? 3 kali nafas boleh ya. Tumak ninah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sujudnya ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu 3 kali nafas ya. Halo Mbak Nania. Oke ya. Oke, tips agar tidak malas sholat. Malas tuh nggak apa-apa. Aku sering bilang, nah teman-teman malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Jadi jangan dipikirkan, aku kok males ya, kok males ya, kok males ya. Biasa kalau kita malas, aku sering malas. Tapi aku selalu bilang wajar aku malas, aku mungkin lelah. Ya udah aku maafkan diriku, aku kerjakan, aku paksain. Jadi malas tuh dipaksakan aja, nggak ada masalah ya. Nah dipaksakan aja. Nggak ada yang nggak males nih, dari profil picture-nya nih malas semua nih. Malas semua lah, 100% udah malas semua ini. Cuman ada yang memaksakan, ada yang tidak. Jadi nggak usah dipikirkan ya. Oke, Ustazah, kakak ipar melarang kita ke rumahnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah jangan ke rumahnya. Karena ada dalil dalam An-Nasr dikatakan jangan kalian masuk ke rumah orang hatta tastazinu wa tusallimu ila ahliha, sampai orangnya mengizinkan. Jadi kalau dia larang kita ke rumah dia, nggak usah kita pergi. La haula wala quwwata illa billah. Terkejut aku guys ya. Jadi nggak usah kita pergi. Kalau dia larang kita ke rumah dia, nggak usah kita pergi, iya kan. Nah jadi tidak boleh La ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'zinu, sampai kalian diizinkan, wa tusallimu, sampai kalian mengucapkan salam ila ahliha. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Jadi kalau jangan pernah ke rumah aku, ya udah enggak usah ke sana. Oke? Kalau dia ke rumah kita terima. Terus dia nanya, kenapa kamu nggak pernah ke rumahku? Ada dalil bunyinya bang. Iza hatta tasta'zinu wa tusallimu. Langsung dilemparnya kita ke laut ya. Oke, subhanallah ilmunya Zah. Kenapa Mbak Nur Fauzia? Jazakunallah ya Mbak. Kalau orang tua mengusir anaknya gimana Zah? Nah, kalau orang tua mengusir anaknya jangan pergi. Jangan pergi sampai itu diselesaikan dengan baik. Karena anak berhak tinggal dengan orang tuanya. Saya sholat berjamaah di musola.
Tapi di samping jamaah laki-laki, tapi disekat nggak ada masalah. Halo Mbak Umi ya. Ustazah kalau lagi sholat bersin-bersin batal nggak? Tidak. Bersin, batuk, pilek, flu, berdahak, berdehem, menangis ya dalam kitab Said Sabiq Fikih Ibadah itu adalah dalam kitab itu dijelaskan itu tidak diharamkan. Artinya tidak membatalkan sholat ya. Ustazah apakah batal wudhu bersentuhan dengan keponakan? Ya tidak. Ponakan itu mahram kita ya nggak batal. Halo Mbak Nur Khalila, bagaimana caranya kita menegur ibu, terbang. Kita menegur ibu kita jika dia buat salah. Caranya adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ibunya ibu teman-teman yang tahu karakternya. Yang penting jangan menceramahi. Wei ma, Rasulullah pernah bersabda. Jangan kayak gitu, pakai bahasa yang santai aja, ya kan? Itu udah mengingatkan. Jadi nasihatin orang tuh nggak mesti kayak ustazah, nggak mesti kayak ustadz, tidak. Pakai bahasa sederhana saja, ya. Oke, ustazah kalau datang bulan pas ada taklim masuk masjid boleh nggak? Ada 4 ulama madhab berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Yang kedua boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Yang keempat boleh masuk tapi tidak boleh duduk. Yang mana? Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Pertama, tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tidak menetes, boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tapi tak boleh duduk. Yang mana? Up to you guys, terserah teman-teman. Masih tum ya. Oke gitu ya. Ustazah me time-nya kapan? Oh, me time aku di sela-sela waktu dan itu pun udah cukup panjang sih ya. Dari zuhur menjelang jam 2 itu sudah panjang me time-nya. Tadi dari nyampe rumah sampai isya itu udah cukup teman-teman ya untuk me time-nya aku. Bahkan aku kapan lah jam 8 nih, lama kali ya kan. Nah, sebenarnya me time itu karena mungkin aku asik ya ngerjainnya, makanya aku jadi nggak stres ya. Jadi jalan aja gitu ya kan. Ustazah, saya kena penyakit was-was. Rasanya udah kena. Was-was dalam hal apa? Coba dikaji biar hilang, biar kita tahu apa obatnya. Ustazah, saya mimpi orang sudah meninggal. Wah, nggak usah dipikirkan, doakan saja ya. Gimana itu, nggak usah diartikan ya, doakan saja. Kalau tahajud jam 4 boleh nggak? Selagi belum adzan subuh boleh ya. Za pergi ke tempat kajian atau temani suami pergi jalan pagi, boleh silahkan ya. Apa wajib kita bermazhab? Tidak. Kita tidak berwajib bermazhab pada satu mazhab ya. Karena negara kita bukan negara mazhab. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat isya dilakukan menjelang sholat tahajud setelah tidur? Boleh ya. Isya itu batasnya adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh masih boleh. Tapi aku nggak nyaranin, sholatlah isya di awal waktu. Karena tabiat sholat berjamaah itu adalah di awal waktu ya teman-teman ya. Tabiat sholat berjamaah, udah ya mbak. Tabiat sholat fardu itu adalah di awal waktu ya teman-teman ya. Oke, jadi aku nggak nyaranin. Ustazah, kalau anak nyuruh sholat susah banget, nggak apa-apa, nggak mbak sendiri kok, anak itu amanah, iya. Memang nyuruh sholatnya itu sulit. Nah, sama dengan teman-teman kan sholatnya juga sulit kan, dulu-dulu ya. Itu biasa, ya. Hidayah itu akan datang pada waktu dan tempat yang Allah inginkan. Tugas kita ingatkan dan doakan, ya. Kalau mimpi ketemu ular kenapa ya? Kebetulan aku tidak ahli tabir mimpi ya teman-teman ya. Jadi cukup kalau mimpinya mimpi buruk ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri meludah 3 kali, isyarat aja. Puah gitu ya. Lalu bangun dan jangan menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Aku ulang, kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah, lalu kemudian bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, cepat ceritakan. Oke?
Za, gimana caranya membuang prasangka buruk? Sering terbersit suuzon pada orang lain. Banyakkan aktivitas, banyakkan kesibukan, banyakkan beban hafalan, ya, beban tugas, sehingga kita nggak sempat mikirin orang lain ya, teman-teman ya. Oke, bahkan kalau ada orang yang zalim sama kita nggak sempat juga kita mikirin dia, guys ya. Oke, Ustazah, kalau tamu nggak minum yang sudah disiapkan gimana? Sebenarnya itu adab bertamu. Ya, kalau kita sebagai orang yang ahlul bait nggak usah tersinggung, nggak apa-apa. Nggak semua orang punya ilmu tentang adab bertamu. Maklumi aja, ya maklumi aja, ya. Jangan tersinggung. Nggak usah pikir, oh dia sombong, masa nggak minum, nggak usah. Ya nggak usah. Ya kita aja minum, selesai, udah, ya kan? Nggak diminum, oh ya udah. Mungkin dia nggak ngerti aja itu adabnya, ya. Dia bukan jahat, dia nggak ngerti aja. Baik sangka ya, Ustazah. Kalau ngedumul di hati apakah berdosa? Tidak ya. Nah, ngedumul dalam hati nggak dosa ya. Jadi keburukan yang masih dalam hati tidak berdosa. Tapi kebaikan yang masih niat doang dapat pahala. Gitu guys. Jadi kalau mau gosip dalam hati aja Besti, nggak dosa. Lagi ngapain El? Lagi ngapain? Ternyata dalam hati lagi gosip ya kan. Oke, betul Mbak Fatimah ya. Oke, apa pahala buat baca zikir pagi? Pahalanya besar, zikir pagi, zikir malam menenangkan hati, melapangkan rezeki ya. Ustazah, tahan marah Zah. Iya ya Mbak Umi Siti. Bisa aja Zah. Aku tipe-tipe yang kalau gosip dalam hati Mbak Tika. Jadi kalau kita ingin berbuat jahat nggak jadi, kita nggak dosa guys. Tapi kita ingin berbuat baik nggak jadi pahala guys. Jadi kalau mau berbuat baik nggak usah jadi aja dapat pahala satu, nggak ya. Kayak gitu ya guys. Oke. Ustazah, aku pengen banget puasa Daud, tapi aku harus minum obat 4 kali sehari. Ya enggak juga enggak apa-apa ya, karena hibzun nafs, menjaga diri itu hukumnya wajib. Halo Mbak Indra, Mbak Eli, Mbak Leni ya. Ustazah, gimana caranya putuskan hutang riba? Ambil tali, putuskan, cus, enggak ya. Jadi kalau teman-teman ada hutang riba, cara pertama kalau ada aset lain, jual asetnya untuk menjual hutang ribanya. Nggak ada aset Ustazah. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Nah, selisihnya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Nggak ada juga Ustazah. Ya udah, cara yang paling lemah minimal jangan telat membayarnya. Selama teman-teman telat membayar, selama itu nanti makin banyak ribanya. Oke? Iya, iya Mbak Dina. Ustazah, iya Mbak Dina. Muntah saat sholat batal enggak? Batalkan aja lah. Udah itu urus dulu diri, urus dulu, minum dulu baru sholat lagi ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, iya, oke. Teman aku bilang wanita katanya tidak bisa pakai parfum beralkohol, nggak bisa ya. Non alkohol yang dibolehkan, beralkohol nggak bisa. Cewek cowok juga nggak bisa. Boleh nggak kalau mau tidur subuh dulu gimana? Boleh nggak kalau mau tidur subuh dulu? Jam berapa? Kalau masih malam nggak bisa subuh guys. Ya. Oke, Mbak Lutfia dilanjut pertanyaannya ya. Ustazah, saya nangis meraung-raung histeris, ada hernya susah, histeris, ngadu sama Allah nelongso, gimana ini ya? Ustazah, saya nangis meraung di sejadah, histeris, ngadu sama Allah, merasa nelongso. Pokoknya kalau nangis kita mengadu kepada Allah itu nggak apa-apa, meratap nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai ngomong ya, jangan sampai ngomong. Ya Allah, jangan sampai ngomong karena kita dalam sholat. Tapi kalau sekedar nelongso itu nelangsa apa itu? Oh sedih ya? Oh gitu ya. Jadi pokoknya kalau lagi sholat kita nangis sampai mengeluarkan suara, tapi nggak usah berbahasa, itu boleh, nggak apa-apa. Oh sedih banget, oke, ya gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, kalau mau sedekah setiap hari Jumat bisa atau tidak? Bagus, bagus ya. Teman-teman, bagus aja. Zak, gimana caranya cara istiqomah untuk baca Quran buat pemula? Pertama, ciptakan waktunya. Kapan teman-teman mau baca Quran? Dan tetapkan jamnya, menitnya. Tetapkan. Jangan berubah-ubah. Supaya teman-teman otomatis nanti otaknya akan bekerja di saat jam baca Quran. Yang kedua, mulai dari yang sedikit. Ya, jadi baca Quran tuh 15 menit aja. Jangan 3 jam, besok pagi pingsan. Jadi pertama tetapkan waktunya, misalnya tiap habis subuh. Kedua, sedikitkan waktunya, misalnya cukup 15 menit, tutup. Tapi tiap hari, lakukan 40 hari. Insya Allah istiqomah. Dia untuk istiqomah tuh dikit aja guys, kayak gitu aja caranya. Istiqomah tuh gimana? Satu, mulai dari yang sedikit, kerjakan terus yang sedikit, jangan ditambah sampai istiqomah. Kalau udah istiqomah, baru kita tambah. Apa ciri istiqomah? Risau kita kalau kita meninggalkan. Baru itu istiqomah. Oke? Nah, misalnya nih teman-teman pengen sholat tahajud. Mulai dari yang sedikit, 2 rakaat dulu. Lakukan terus sedikit. Sampai 40 hari. Terus, kalau teman-teman tinggalkan, teman-teman risau. Baru tambah 4 rakaat. Ciri istiqomah itu risau kita kalau kita tinggalkan. Selagi masih belum risau, belum lagi istiqomah. Oke? Nah, jadi sedikit aja. Aku tim yang sedikit-sedikit guys. Tapi konsisten aja. Oke? Ada doanya tidak Gaza bersedekah di hari Jumat? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku. Ringan sisa kubur orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Aku sehatkan, anak aku sembuhkan. Apapun yang ingin teman-teman doakan, teman-teman boleh doa saat sedekah. Oke, dapat tugas jaga perayaan Paskah. Kalau dia muamalah sekedar tugas nggak ada masalah. Ustazah, kalau nelan ludah sendiri batal nggak? Nggak, silahkan sekarang ditelan ya. Zah, tips menghilangi rasa malas, paksakan ya. Rasa malas cuma satu aja caranya, paksakan. Jangan dituruti, kalau dituruti nanti makin males ya. Oke, paksakan aja. Semua kita pernah malas kok. Sama gitu, teman-teman mau tengok orang sekeren apa, mana ada nggak malas? Malas. Teman-teman ngefans dengan siapa? Siapapun orang-orang yang teman-teman fans itu, dia males juga guys. Cuma bedanya dia tetap ngerjain ya. Ustazah, saya dapat uang cuma-cuma. Apakah termasuk sedekah tanpa niat di hati? Saya ngasih uang cuma-cuma. Apakah termasuk sedekah? Oh iya. Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Siap Mbak Titi, fans ngefans. Siap ya. Ustazah, budaya malas sudah merajalela. Iya Mbak Nur Maulia gitu ya. Nah itu budaya malas udah merajalela. Iya ya, padahal malas itu dipaksa ya teman-teman ya. Sholat duha apa harus baca surat ad-duha? Tidak. Ya, sangat dianjurkan. Rakaat pertama baca ad-duha, rakaat kedua baca asy-syams. Kalaupun enggak apa-apa ya. Kul-kul aja. Oke. Wasilah itu apa ya Zah? Wasilah itu ketika kita berbuat baik, lalu kita berdoa atas kebaikan kita itu. Contoh kita sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah siksanya. Berhenti malaikat menyiksanya. Itu wasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah itu sehatlah badan saya. Ya, sembuhlah kaki saya. Untuk bisa ke masjid. Itu wasilah. Ya Allah, saya infak subuh. Ya, dengan sedekah subuh ini dapatlah jodoh anak saya, tenangkan hati saya. Itu namanya wasilah. Wasilah itu kita berbuat baik dan berdoalah untuk atas kebaikan kita. Gitu ya. Ustazah, gimana rasanya ngilangkan rasa benci sama seseorang? Aduh, jangan benci-benci orang teman-teman. Kasihani diri kita, bukan diri orang itu. Ingat kebaikannya, sibukkan hati dengan melakukan hal yang lain sehingga kita tidak teringat lagi siapa dia dan gimana dia. Oke. Ustazah, saya sholat duha 6.45, tergantung kondisi jam duha di wilayah masing-masing ya.
Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh dibagikan sampai waktu kapan setelah dikumpulkan? Usahakan di hari Jumat kalau mau memberikan biar pahalanya berlipat ya. Ustazah, batal sholat maghrib bisa diganti di waktu isya? Nggak bisa. Maghrib waktu maghrib, isya ya waktu isya ya. Ustazah, kalau saya lupa rakaat diulang nggak? Kalau lupa rokaat tidak usah diulang, sujud sahwi aja. Pengumuman masih ada nih yang sujud sahwi nih. Pengumuman, kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman jangan ulang sholatnya, cukup teman-teman sujud sahwi aja. Halo, 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 yuk kita kenalan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat guys. Kita lupa nih, galau nih karena mikirin masa lalu nih. Wah ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Halo Pak Yaya, Mas Pak Rahman ya. Ragu nih, maka teman-teman anggap aja 2 dulu. Teman-teman sholat kayak biasa. Lalu kemudian setelah teman-teman fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sebelum salam sujud Allahu Akbar. Baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Udah, 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Nah, gitu ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajib pakai kol-kolah ya. Nah itu ya teman-teman ya. Teman-teman bahas zakat. Zakat itu udah banyak banget di live aku, di video-video aku. Tapi boleh kita bahas sesuai pertanyaan teman-teman. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Yang baru mampir boleh subscribe channel aku juga. Di sana banyak banget ceramah-ceramah panjangnya aku di channel aku ya teman-teman ya. Semua ada di situ sih kayaknya ya. Nah, lihatlah habis sholat subuh lihat, sambil santai lihat ya kan. Nggak mau lihat mukanya, merem aja, dengar suaranya yang syahdu itu ya kan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kemarin aku dibahas tentang zakat ya. Tapi coba yang mau tanya soal zakat ucapkan, tulis aja. Zah, gimana tuh? Ustazah, boleh nggak kita sholat hajat pada waktu siang? Boleh. Siang malam boleh. Ya kalau sholat hajat ya. Siang Mbak Wisnu. Ustazah, saat sholat imam tidak baca surat dengan suara kencang. Jadi saya tidak baca Al-Fatihah dan surat pendek. Gimana ya? Kalau sholat berjamaah sah aja sih teman-teman ya. Sah aja sebenarnya. Sujud syukur. Iya, siang Mbak Eli. Sujud syukur tadi baru aku buat itu. Buat lagi entah kesekian kalinya. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, mendengar sebuah nikmat. Nel. Hei Bray. Anak kamu lulus loh ujian masuk pesantren. Langsung sujud. Pup. Nggak usah takbir nggak apa-apa. Nggak usah ngadap kiblat nggak apa-apa. Nggak wudhu juga nggak apa-apa. Sunnah saja. Ya. Sujud. Baca doa sujud syukur. Ya, sujud syukur ya kan. Baca doa sujud syukur ya. Apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah gitu aja sujud syukur. Atau teman-teman mau sujud syukur setiap habis sholat nggak apa-apa. Ya, setiap habis sholat assalamualaikum sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Setiap habis sholat sujud syukur nggak apa-apa kok. Ustazah, zakat mal dikasihkan ke siapa? Kemarin lupa. Ke fakir atau miskin boleh. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Siap Mbak Nur Hayati, ya siap Mbak Aifa. Amin ya. Setiap zakat dikasih beras sama mertua. Itu apa ya? Itu kemarin bantu keuangannya mesti hati salah. Pertanyaan A lanjutannya pertanyaan si B. Oke.
Ya, 1 kali sujud 3 kali baca, nggak apa-apa. Ya, 1 kali cukup ya teman-teman ya. Halo Mbak Ica, Zah, gimana caranya mengkodo? Kodo itu kalau ingat jumlah yang ditinggalkan ya, teman-teman. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, sholat sebentar. Jika berzikir setelah sholat, boleh nggak dibuka mukenanya? Sebenarnya zikir nggak harus nutup aurat, tapi sayang aja ya. Zikir doa tidak harus nutup aurat sebenarnya. Cuman sayang aja sih. Saran aku tetap tutup ya Mbak Rusna ya. Ustazah, sholat apa setelah maghrib? Ada 6 rakaat. Apa niatnya? Oh, sholat setelah maghrib 6 rakaat itu sholat awabin namanya. Ya, dua, dua, dua ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lanjut lagi 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri lagi 2 rakaat lagi. Nah, sholat awabin ini dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Iya kan? Nah, jadi setiap rakaatnya itu dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Nah, apa yang dibaca, apa manfaat awabin? Manfaat awabin mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Oke. Ustazah, kalau mata ngantuk berat waktu sholat isya tiba, boleh tidur sebentar karena sholat dalam keadaan ngantuk itu makruh. Boleh tidur sebentar, nanti baru bangun sholat ya. Jangan sholat dalam keadaan ngantuk, makruh ya. Ustazah, persis setelah nikah, saya langsung dapat cobaan ekonomi. Sampai sekarang sudah 1 tahun, belum ada perubahan. Suami belum kerja-kerja. Dicari lagi pekerjaan. Jangan libur 1 hari pun untuk mencari pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, tidak usah pilih-pilih sementara waktu. Ya, kerjakan apapun sementara waktu. Mau kerja keras, bulu kasar, lakukan aja dulu. Ya, cuman ketika uangnya udah dapat, jangan lupa dihemat. Ya, oke. Ustazah, infak itu untuk pembangunan masjid bisa, Mbak Jainah ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya jual emas kawin? Boleh. Jual emas kawin boleh. Dipinjamkan ke orang juga boleh asal jangan suaminya dipinjamin. Ya, nggak ada masalah. Mas kawin itu nggak sakral guys. Ya dia cuman bagian dari syariat pernikahan aja. Jadi setelah itu mau diapa-apain pun nggak ada masalah ya. Sama-sama ya Mbak Tuna, kita doakan semoga keluarga Mbak Tuna Allah mudahkan mendapatkan pekerjaan yang gemilang terbilang ya. Sholat awabin tadi boleh nggak 2 rakaat aja Ustazah? Boleh 2 rakaat, bagus aja, bagus. Ya 2 rakaat aja dulu, iya kan? Halo Mbak Saf Reminder, ada R-nya. Ustazah, iya Mbak Indra ya. Ustazah asal jangan Mas Joko ya. Ustazah, kalau kita sedekah tanpa berdoa, bagaimana Ustazah? Nggak apa-apa. Cuman sayang aja, karena saat kita bersedekah, itu doa kita mustajab, ya kan? Nah, gitu ya guys. Terima kasih Ustazah, sama-sama. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Ya, halo Mbak Ati. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ngintip di atas, yang profilnya miring-miring itu, tapi kayaknya tuh tim-tim cool-cool juga sih profil tuh ya guys. Nah, klik fotonya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke. Ustazah, sujud syukur di akhir doa silahkan, nggak ada masalah ya. Oke, kayaknya tuh tim cool juga nggak guys foto di atas tuh ya guys. Curiga juga kita si kawan itu guys. Saat azan kita mendengarkan sambil zikir, jawab aja azan. Jawab azan itu udah zikir guys. Jawab azan itu udah zikir guys. Ya, jadi menjawab azan tuh udah zikir. Halo Mbak Patim, ya Pak Ilham, Ustazah, Mbak Novi. Ya, kalau miring-miring tim cool. Oh iya bisa jadi ya guys. Kayaknya itu curiga juga aku dengan foto tuh. Jangan-jangan si kawan itu cool juga itu. Siap Mbak Reni, mau jamnya? Siap Mbak Reni. Sebentar lagi ya kita spill ya. Ustazah, kalau sujud syukur dijadikan zikir gimana? Memang itu zikir. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu guys. Ya nggak apa-apa. Zah.
Saya sedih gagal garis 2 udah menunggu 9 tahun. Kita doakan ya. Baca doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan lupa sholat hajat, doa sama Allah. Bila perlu ada rezeki coba sedekah ya ke panti yatim, minta doa ya Allah. Saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah saya garis 2 gitu kan. Atau kita sedekah dan minta doakan garis 2 itu oleh orang yang kita sedekahi gitu kan. Nah, ini doanya guys. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Nah, ini doa supaya tim-tim garis 2 ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian teman-teman coba doa, atau teman-teman boleh sholat hajat, baca doa itu 3 kali setiap habis sholat hajat, atau teman-teman sedekah dan kemudian teman-teman berdoa atas sedekah teman-teman semuanya. Yang mana Mbak Lia? Yang mana? Zah, baca dong. Siap. Tapi yang mana ya guys? Zah, gimana supaya bisa bangun sholat tahajud? Ambil alarm yang bunyinya segede gambreng, ambil kursi, naik kursi atas lemari, taruh alarmnya atas lemari guys. Ya, setelah itu turun, jauhkan kursinya, bunyinya gede. Kita tidur dia bunyi guys. Wah, kita mau matikan alarm itu, ambil lagi kursi, letak lagi, naik, terjelungkang, nah bangun guys, iya kan? Nah, aku gitu dulu caranya. Ini nggak bercanda, aku memang kayak gitu caranya dulu. Ku hidupkan alarm tuh gede-gede, ku taruh di atas lemari yang harus pakai kursi. Memang kayak gitu. Nanti hilang ngantuk kita guys. Memang kayak gitu caranya, kalau nggak gimana ya? Ya teman-teman ya. Oke, sama-sama Mbak apa tadi Leha ya. Nah, gitu ya. Oke. Aku seperti itu dulu, bangunnya kayak gitu guys. Jadi memang kayak gitu guys. Ambil dulu kursinya, ya kan, baru ambil, hilang ngantuknya guys. Tapi kalau alarmnya di bawah telinga, aku tidak yakin guys. Teman-teman pasti dimatikan lagi. Cus, apalagi kalau profil picture-nya kayak gini, nggak ada cerita itu, susah lah itu. Za, kalau membatalkan janji karena tahu itu tidak baik untuk kita, kenapa harus berjanji kalau udah nggak baik ya? Jadi lain kali jangan berjanji kalau nggak baik ya teman-teman ya. Kalau dia nggak baik batalkan ya. Siap Mbak Nur Fauzia, oke. Tadi Mbak Nur nanya kolbun salim. Oh, itu panjang ya penjelasannya ya Mbak. Ya, Mbak Lepi. Oke. Zah, kalau Mbak Dia sama Qobliyah boleh 2 rakaat aja, ndak ada masalah ya. Oke. Pakai alarm. Iya, tapi jangan diletakkan di bawah telinga. Lewat itu nanti tuh. Tuh kayak Mbak Yayan, lewat terus katanya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya bisa bila kita meludah dengan acara membikin tumpeng? Bila kita meludah, oke, boleh nggak belajar ilmunya lewat wawah? Belajar ilmu lewat apa aja boleh sih teman-teman ya. Oke Mbak Lia, Zaka kalau dalam Al-Quran menyapi anak apa harus di usia 2 tahun? Apa ada mudarat kalau lebih? Tidak Mbak, nggak ada masalah. 2 tahun itu maksudnya adalah jangka waktu, sama dengan haid. Haid itu 7 hari, kurang dari 7 hari silahkan mandi, ya kan? Bunda, kalau di jam 10 malam bisa nggak sholat hajat? Bisa, bisa. Sholat hajat tuh 24 jam, Mbak. Bisa kapanpun, Mbak. Nggak ada masalah. Sedekah subuh untuk infak boleh Ustazah? Boleh Mbak Indah, nggak ada masalah. Halo Mbak Munatun, panggil aja Azza ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud hanya 4 rakaat itu udah bagus. Tahajud 4 rakaat itu udah bagus. Sebenarnya 2 aja udah oke ya teman-teman ya. Oke, jadi tahajud sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti sengaja aku sholat tahajud lagi 2 rakaat lagi lillahi ta'ala. Ya, kata-kata laginya dihilangkan ya. Udah mantap itu 4 rakaat. Ustazah, iya Mbak Indra. Adakah sholat qobliyah maghrib? Ada. Ada, tapi sunnah biasa. Tidak sunnah muakkad ya. Ustazah, kalau sholat sunat wabin minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Ustazah,
Apa hukumnya menagih hutang terus dia nggak bayar-bayar? Ya tinggal dipilih dua, diikhlaskan boleh, tidak diikhlaskan nggak apa-apa, nanti dia ganti di hari akhirat. Halo Mbak Nurifki, Mbak Widya, kalau kita habis jual tanah tidak wajib zakat kecuali uangnya itu numpuk 1 tahun baru dijakatkan ya Mbak, namanya zakat tabungan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Zakat dikasih saudara boleh selagi dia fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Haid baca ayat pendek dalam hati bagus, nggak apa-apa. Solawatan doa ayat pendek masih boleh. Baca buku doa-doa berdoa masih boleh banget teman-teman ya, masih boleh ya. Halo Mbak Anis ya. Oke, Ustazah. Tadi itu bukan meludah ya, tapi mulutan maksudnya Maulid Nabi bikin tumpeng. Maulid Nabi bikin tumpeng nggak ada masalah selagi tidak ada kepercayaan di dalamnya. Misal dengan tumpeng ini akan berkah, enggak. Selagi cuman sekedar tradisi yang tidak melanggar syariat nggak ada masalah ya. Asal jangan melanggar syariat ya. Baca Quran di HP saat haid boleh. Yang tidak boleh itu adalah full Arab 30 juz, itu nggak boleh ya. Ustazah, Mbak Ranran, maaf ya, nggak kebaca ya Mbak Ranran ya. Sedekah subuh apa boleh buat orang tua? Boleh. Buat anak boleh. Traktir teman boleh. Ngasih makan kucing boleh. Kalau sedekah mah bebas. Kayak masuk live aku bebas. Sedekah itu bebas besti, nggak ada masalah. Tidak ada aturannya. Yang penting halal duitnya. Ustazah, kalau suami dapat pesangon, berapa dulu pesangonnya? Berapa? Dia kalau zakat penghasilan itu, halo Mbak Munatun, Mbak Akna, ya minimal adalah, halo jazakumullah ya. Oke, minimal adalah 7 juta penghasilannya ya. Oke. Sholat awabin itu untuk apa? Sholat awabin itu mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib, Mbak. Oke. Boleh nggak kalau lagi haid zikir pegang tasbih? Nggak apa-apa, tasbih itu cuma benda, tidak ada hukum di atas tasbih ya. Ustazah, saya pengen nyuruh suami nikah. Wih, mantap ini si kawan ini guys. Tapi saya pikir dia tidak mampu, gimana ya? Jangan disuruh. Jangan disuruh, nanti dia jadi berdosa karena dia tidak mampu menafkahi istri keduanya. Lewat juga si kawan ini guys. Suami pengen suruh nikah. Saya pengen suruh suami nikah. Wah, keimanannya udah level atas nih guys. Beda nih sama yang lain nih, agak lain nih. Ya Masya Allah ya. Tapi dia tidak mampu. Nggak usah disuruh. Nanti dia berdosa, nggak bisa menafkahi istri keduanya ya. Oke gitu ya. Zakat emas harus 24 karat ya dong. Nah, sholat isya jam 1 boleh. Boleh. Batasnya azan subuh. Tapi nggak aku saranin ya. Sholat isya itu tabiatnya adalah di awal waktu ya. Oke. Tahajud tanpa tidur boleh nggak? Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Tapi sah ya. Mbak Parni, yang mana pertanyaannya? Ini kayaknya kalau ada yang nggak terjawab minta maaf ya. Bisa jadi tak terbaca, bisa jadi terfilter sama TikToknya. Kadang-kadang TikToknya suka salah-salah filter orang ya. Kalau zakat 1 juta nggak wajib zakat ya. Kalau penghasilan 1 juta belum wajib zakat. Minimal adalah 7 juta ya. Zakat mal dibagi-bagi untuk beberapa orang bagus, nggak ada masalah. Ustazah, kalau sedekah subuh sampai jam berapa? Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Bisa dikumpulkan di rumah dulu, baru ditaruh ke masjid. Bisa dikumpulkan di rumah dulu, nanti baru kemudian teman-teman dikasih di hari Jumat misalnya. Atau ditaruh ke masjid 2.000 setiap hari nggak apa-apa. Oke. Tahajud tanpa bareng sholat sunat lain boleh, berdiri sendiri boleh, nggak ada masalah. Fadilah sholat awabin itu mengampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib, mirip-mirip dengan sholat taubat Pak. Kalau penghasilan 7 juta 175.000 zakatnya, 2,5% ya. Oke. Oke, sholat sunat muakkad itu banyak. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Sholat witir juga sunah muakkad. Sholat idul fitri juga sunah muakkad.
Sholat Idul Adha juga sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kemarin sore kita ceramah tentang ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Nah, ya, di antaranya sujud tilawah ya. Banyak sunnah muakkad. Nanti kita ulang-ulang lagi ceramahnya ya. Kita ulang-ulang lagi ceramahnya ya tentang sunnah muakkad ya. Sholawat dalam hati boleh, boleh banget Mbak Dian, nggak harus pakai mikrofon, nggak harus, dalam hati boleh ya. Ustazah, halo Mbak Rohaya, Mbak Atik ya. Teman-teman jangan khawatir, aku ulang-ulang terus kok ceramahnya. Yang penting teman-teman klik dulu foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru aku. Aku udah buat 2000 video di TikTok aku. Di VT itu udah 2000 video. Sebenarnya 100% pertanyaan teman-teman udah ada di jawabannya di sana. Tapi nggak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol lah di kanal ini. Tapi teman-teman rajin-rajin ya lihat video-videonya aku supaya banyak dapat insight ya. Kalau emas 70 gram belum wajib zakat. Emas wajib zakat tuh 85 gram. Oke, siap. Oke, sholat awabin 6 rakaat itu termasuk ba'diyah maghrib? Tidak termasuk. Dia berdiri sendiri. 6 rakaat minimal, maksimal 2 rakaat juga boleh. Oke. Ustazah ceritain awal-awal ngonten. Awal-awal ngonten yang udah lama tahu banget ya. Aku 20 tahun dakwah. 20 tahun dakwah offline. Saya tuh nggak suka online dulunya. Tapi tahun 2023 lalu kakakku bilang, "Dek, aku cuma nyetrika doang, banyak loh yang lihat. Masa kamu nggak mau ceramah lewat TikTok?" Nah, apa itu TikTok? Kata aku gitu ya. Aku nggak tahu apa itu TikTok tadinya. Aku nggak terlalu suka online-onlinean. Tahu-tahu beberapa bulan setelah itu, aku ngajak orang tuaku umroh. Karena sebulan Maret waktu itu aku harus bimbing umroh. Akhirnya aku ajak dulu orang tuaku umroh, baru aku bimbing umroh. Karena kalau aku ajak orang tua umroh saat aku bimbing nanti nggak keurus orang tuaku. Jadi aku halo Mbak Sundus, aku ajak orang tuaku umroh. Waktu itu ingat aku di awal 2023 guys, bulan Maret kalau nggak salah. Di waktu asar aku sholat asar, iktikaf di Masjid Nabawi dari asar menjelang maghrib. Ketika sholat itu di sujud terakhir itu aku berpikir ya Allah, aku teringat tiba-tiba kata kakakku yang nyuruh aku online gitu ya. Lalu aku berpikir gini, ya Allah, kalau memang ceramahku ini bermanfaat bagi semua orang, berikanlah dentuman pada kanal TikTok dan satu lagi aku sebut yang sekarang di channel aku. Berikan dentuman ya Allah. Itu aja bahasa doaku dan itu aku ucapkan cuma sekali. Dua kali di sujud terakhir dan di waktu itikaf. Lalu kemudian tidak ingat doanya aku. Lalu kemudian aku pergi ke pojokan antara maghrib dengan isya. Lalu aku kemudian ngambil video, satu saja video. Lalu saat itu aku download TikTok. Waktu itu tentang doa pakai mukena di Masjid Nabawi. Aku download, malamnya ada temanku nelpon aku di masjid juga, di Masjidil Haram juga. Waktu itu ada temanku nelpon, "Nel, kita ngopi yuk." "Kenapa? Ayolah kita ngopi." Ternyata dia lihat TikTok aku, "Nel, TikTok kamu nih video kamu cuma satu tapi FYP." "Apa itu FYP?" "Pokoknya FYP aja lah." Saya lihat udah ada 3000 pertanyaan teman-teman di dalamnya. Dan followernya langsung dari sore sampai malam itu 10 apa 20 ribu gitu. Aku terkejut teman-teman, Masya Allah ya. Terus saya tengok pertanyaan teman-teman, ya Allah, nanyanya sujud sahwi, sujud syukur, cara sholat yang benar. Wah, ternyata banyak nih yang belum paham. Alhamdulillah sejak itu aku muncul di TikTok. Teman-teman sampai sekarang tidak pernah libur buat video. Libur cuman 4 hari aja. Dan memang itu langsung Allah kabulkan malamnya. Dan akhirnya aku mengabdikan diri kepada teman-teman online. Nah kayak gitulah akhirnya. Allah yang memang ngasih tugas nih kayaknya. Karena dia langsung dijabah di sana teman-teman. Gitu, itulah jadinya. Kayak ginilah jadinya guys kita. Dan aku libur cuma 4 hari loh buat video TikTok. Ya Allah, ini ingat kata kakakku ini. Ya Allah, kalau memang ceramah aku bermanfaat, berikan dentuman pada kanal aku. Pada akun aku, katanya. Tapi entah akun mana, nggak ada akunnya. Lalu kemudian aku upload aja tuh. Aku tengok TikTok belum ada apa-apanya kan. Ya itulah aku akhirnya malamnya udah banyak yang komen. Pertanyaannya memang agak membuat aku merasa harus mengabdikan diri di TikTok teman-teman ya.
Di situlah diajarkan. Terus itu pertanyaan diapain? Wah, aku ngopi guys, udah 1.000. Aku ngopi, nambah lagi follower 30.000. Ini apa sih? Ting 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 ting. Ini orang semua ini, kata temanku. Terus aku harus ngapain? Gak ada yang lain. Buat video. Ngapain lagi? Buat video aja. Jadi kerjaku cuma buat video aja. Gimana cara buatnya? Tekan aja lama-lama, kata ya. Tekan lama-lama pertanyaan teman-teman yang di komen tuh loh. Terus balas dengan video. Di situ aku diajarkan guys sama temanku. Ya. Akhirnya ya akhirnya aku bisa ngambil video terus. Ya. Itu Masya Allah ya. Aku merasa itu bagian dari tugas lah teman-teman ya. Cara membalas aja baru tahu. Itu teman-teman, Masya Allah ya. Dan sejak itu aku buat video terus ya. Walaupun waktu itu live-nya nggak teratur ya teman-teman. Jadwalnya tidak teratur sih. Tapi yang jelas Alhamdulillah akhirnya Allah pertemukan kita sampai sekarang ya. Doain Allah udah. Kan itu langsung guys. Sorenya malamnya langsung udah. Wah itu nambah-nambah. Paling video cuma 1 aja. Dan akhirnya aku buat terus. Masya Allah ya. Akhirnya kita ketemu itu karena Allah ya. Baru aku sadar kalau ternyata aku harus ada di online gitu. Ya sama-sama ya Mbak Sundus. Amin ya teman-teman. Itu di Maret 2023. Jadi kita udah 1 tahun lebih ya. Belum 2 tahun ya guys. Sholat pas sholawat pakai Sayyidina enggak? Boleh pakai, boleh tidak ya teman-teman. Oke. Ustazah, iya, bentar ya. Apakah berdosa apabila terus-terusan berlarut dalam kesedihan? Pertama, teman-teman berdosa. Berarti teman-teman putus asa dengan kasih sayang Allah. Orang yang terlalu lama sedih, itu dia putus asa dengan kasih sayang Allah. Padahal ada dalil wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jadi teman-teman, kalau ada sesuatu nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Nah, kemudian kalau kita dalam posisi selalu bersedih berlebihan, berarti kurangnya tingkat kesyukuran. Makanya aku bilang kalau lagi sedih ucapnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itulah doa yang teman-teman ucapkan ketika teman-teman dalam kondisi sedih ya. Ustazah, qobliyah di rumah, jamaahnya di masjid, boleh silahkan. Misalnya rumahnya dekat dengan masjid, lalu teman-teman qobliyah dulu sebelum teman-teman sholat, qobliyah dulu sebelum teman-teman ke masjid, lalu di masjid teman-teman ba'diyah, teman-teman sholat jamaah, boleh, nggak ada masalah. Iya, doa kalau lagi sedih yang paling gampang itu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Oke, Ustazah, gimana nanggapi orang yang julid? Padahal kita nggak tahu salah kita sama dia itu apa. Abaikan teman-teman ya, abaikan. Ya, ingat Allah itu maha pembolak-balik hati. Jika ada orang yang julid sama kita, itu abaikan. Ingat kehormatan kita, kebahagiaan kita, jangan disandarkan kepada orang lain, teman-teman. Abaikan, kurangi urusan dengan dia, tapi kalau ketemu tetaplah silaturahmi. Saya berani untuk menyatakan, selagi teman-teman masih menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain, maka selama itu teman-teman tidak akan pernah bahagia. Maka bahagia itu datang dalam diri kita, ya kan? Kalau orang lain senang sama kita, kita happy. Kalau dipuji, kita happy. Kalau orang lain menghina, kita nggak happy. Ngapain kita sandarkan kebahagiaan kita pada pandangan orang lain? Makanya teman-teman, usahakan bahagia itu datang dari dalam diri. Di tengah keramaian, di tengah kesendirian, kita usahakan bahagia. Dan itu adalah berkah. Berkah itu ditangkap. Salah satunya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman semuanya berusahalah ya bahagia dan tenang insyaallah. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan dan mau qobliyah subuh masih boleh nggak Ustazah? Tergantung teman-teman, tergantung. Kalau masih ada waktu subuhnya bisa, tapi kalau sudah tidak ada waktu subuhnya nggak bisa. Oke, Ustazah, suamiku meninggal terus ada peninggalan
tabungan untuk umroh boleh, silahkan, gak ada masalah. Karena ketika ada orang meninggal lalu dia meninggalkan warisan, maka warisannya itu boleh dinikmati oleh orang hidup. Halo Mbak Una, memang ada ya sholat sakaratul maut yang dikerjakan setelah maghrib? Tidak ada sholat sakaratul maut. Wallahu alam bisawab. Tidak ada sholat sakaratul maut. Kalau sholat yang dikerjakan habis maghrib itu adalah sholat sunat awwabin. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2 aja. Ya, caranya per 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, manfaat sholat awwabin ini diampunkan dosa kita dari maghrib menjelang subuh. Setiap rakaat dari sholat awwabin itu sangat disunahkan baca al-ikhlas 6 kali, kemudian al-falak 1 kali, kemudian an-nas 1 kali, ya. Tidak ada sholat sakaratul maut, adanya sholat awwabin. Oke, iya, rajin banget sampai sakaratul maut pun disolatkan. Siap. Ustazah, tapi aku pernah baca di buku sholat ada doa sholat sakaratul maut. Doa buku-buku sholat itu teman-teman bisa lihat buku tuntunan sholat madhab Imam Syafi'i ya. Nah ini banyak sekali jenis sholat di sini. Ya tidak ada sakaratul maut, bahkan di kitab-kitab taklim pun tidak ada teman-teman ya. Adanya awabin ya teman-teman ya. Sholat taubat nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, ke depan kita coba lihat lagi ya. Ustazah pakai kunut, subuh nggak pakai kunut gimana? Subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Mungkin nama lain sholat sakaratul maut kayaknya nggak ada sih teman-teman, atau aku bisa jadi yang belum dengar ya. Subuh nggak pakai kunut. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Terus teman-teman ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Hanafi, terserah aja. Imam Syafi'i boleh, Imam Hanafi juga boleh. Mau kunut boleh, mau nggak kunut boleh. Terserah teman-teman mau yang mana. Oke, Za, boleh nggak seorang laki-laki sholat maghrib isya di rumah sendirian dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya? Halo Mbak Nanci, Mbak Kensa. Teman-teman, lah kalau sholat sendirian tidak boleh mengeraskan. Sholat sendirian itu mesti, siap Mbak Lasmi, dia mesti sir. Nah ya, dan hanya boleh didengarkan oleh telinga kita. Jadi nggak boleh sholat sendiri itu dikeraskan suaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Halo Mbak Bulbul ya, Pak Abu Rizal. Aku nggak tahu Pak Abu Rizal, belum pernah dengar juga sih ya. Mungkin aku yang kurang baca kali ya. Tapi nanti aku cobalah cek sholat sakaratul maut, tapi I think nggak ada ya. Ustazah, bacaan ya Wahab di sujud terakhir pada waktu sholat apapun boleh, nggak ada masalah. Sholat awabin boleh, kalau mau tiap hari is okay, nggak ada masalah. Siap Mbak Siti, Mbak Enpril ya, boleh aja teman-teman. Sholat awabin itu dikerjakan tiap hari sangat bagus ya, tapi status hukumnya sunnah biasa ya. Jadi dia bukan sunnah muakkad ya teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman mau yang paling mantap tuh sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Mbak Purnama, Mbak Puji, Mbak Sel, jazakunallah, Mbak Abe ya. Oke, sholat taubat bacaannya surat apa? Apapun boleh. Ya, sholat sunat taubat apapun boleh dibaca, nggak ada masalah ya. Oke, ya memang tidak ada, benar Pak. Maybe tidak ada kali Pak Abu Rizal ya. Kalau kita kesiangan bangun sholat subuh, misalnya sudah ada bayangan matahari, gimana? Kalau teman-teman, apa Mbak Melan, gasik itu apa? Kalau teman-teman bangun dalam kondisi di jam berapapun, teman-teman tetap wajib sholat subuh ya. Biasanya jam 8, iya, nanti aku mau ngantar keluargaku ke airport, jadi aku percepat ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Mbak Herlina, oke. Doa apa? Oke, Mbak Uma. Sholat fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama ya. Oh, aku cepet banget ya. Oke, aku pelan-pelan ya. Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh ya, teman-teman ya. Sama dengan fajar, dengan qobliyah subuh itu sama. Kalau kita lihat orang wudhunya
Kalau kita lihat Ustazah, sholat sunnah sehabis sholat wajib nggak baca lagi takbiratul ihram langsung al-fatihah boleh nggak? Nggak boleh. Karena takbiratul ihram itu adalah bagian dari rukun sholat. Misalnya teman-teman sholat zuhur nih, teman-teman udah salam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka teman-teman mau ba'diyah zuhur ya. Nah, jadi ba'diyah zuhur, teman-teman pakai takbir lagi. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi pakai takbir lagi ya. Teman-teman tidak boleh tanpa takbir ya, teman-teman ya. Oke, Mbak kalau ngajarin anak sholat dengan membawa anak sebaiknya niat sholat jamaah atau sendiri. Kalau anaknya di bawah usia 7 tahun, kita imam perempuan, dia makmum perempuan. Tapi kalau usianya di bawah 7 tahun, pasang niat sholat sendiri aja. Tapi kalau anaknya di usia 7 tahun ke atas, karena anak usia 7 tahun ke atas dia udah wajib sholat, maka Mbak sebagai imam, anak sebagai makmum, maka Mbak boleh melakukan niat sholat berjemaah. Ya, jadi anak wajib sholat itu bukan baligh. Anak wajib sholat usia 7 tahun ya teman-teman ya, 7 tahun. Ustazah mau tanya, kalau sholat sunat mutlak sebelum asar 4 rakaat apa 2 rakaat? Sholat sunat mutlak itu terserah mau 4 mau 2, dia kapanpun boleh 24 jam ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah asar lupa berapa rakaat? Kalau 2 rakaat sebelum asar, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nah, tetapi namanya sholat qobliyah. Kenapa teman-teman jarang dengar sholat sunnah sebelum asar? Karena status hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Makanya ustadz-ustadz jarang menyampaikan. Tapi ada kok sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar itu ada. Pada heboh tumben pagi Zah. Nanti aku mau ngantar keluarga ke airport. Jadi aku lebih awal. Oke ya. Kita cuma ngatur waktu aja sih aku. Ternyata teman-teman udah pada bangun. Kukira masih ini ya. Oke. Zah, kalau ada yang mau pinjam uang, iya kan, tapi nggak dikasih pinjaman, apakah itu merusak hidup orang? Tidak, teman-teman. Bahwa meminjamkan uang kepada orang itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan kita boleh menyeleksi siapa-siapa aja orang yang kita berikan hutang. Nah, kurangi memberikan hutang ya. Ya, kemarin yang pertama adalah kepada orang untuk menutupi hutang lain. Yang kedua, untuk menutupi mengangsur hutang ribanya. Kecuali untuk ngebom, tapi kalau ngangsur nggak boleh. Yang ketiga, orang yang sudah sering berbohong ya, dan dia tidak akan mampu membayarnya. Orang-orang yang berhutang dan berniat tidak akan mampu membayarnya, maka Allah tetap akan mengabulkannya. Jadi jangan sampai teman-teman berhutang terus berniat tidak membayarnya, itu udah pasti tidak bisa membayarnya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, sama-sama Mbak Emi, orang punya hutang, akunya diblok, gimana hukumnya? Ya dia berdosa. Mbak boleh mengikhlaskan atau boleh tidak mengikhlaskan. Itu pilihannya Mbak. Kalau Mbak ikhlaskan dapat pahala di dunia. Kalau Mbak nggak ikhlaskan nggak apa-apa. Yang penting di akhirat nanti dia akan mencari kita dan memberikan pahalanya untuk kita. Suka banget lihat sudah cantik, seger. Ya iyalah, kan sudah mandi. Oke. Zah, kalau kita habis salam terus buang angin, apa sah kalau kita membaca Al-Quran? Baca Al-Quran tidak wajib wudhu ya, teman-teman ya. Baca Al-Quran sunnah wudhu. Jadi baca Al-Quran tanpa wudhu nggak masalah sih. Walaupun ada sebagian yang tetap kekeh harus wudhu, itu pilihan saja. Tapi yang jelas menurut Imam Nawawi dan Imam Said Ar-Mursi dijelaskan bahwa mau wudhu itu hukumnya mau baca Quran sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya. Wajib itu harus, sunnah itu tidak harus. Siap Mbak Wartia? Oke. Iya ustazahnya seger. Teman-teman sering bilang aku seger ya. Iya, karena live pagi kan mandi dulu, live malam mandi dulu. Tapi kalau yang nggak seger tuh sore kali ya.
Oke, Ustazah doa agar terhindar dari riba gimana? Panjang sih ada di videonya. Yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Ya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Edukasi untuk orang yang tidak membayar hutang itu sudah ada di video aku. Coba dicari kasih ke dia ya. Oke, oke gitu ya. Kalau kita lagi diam-diaman sama suami, apakah amalan harian kita batal? Jelas. Jadi gini, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa Senin dan Kamis?" Maka Rasulullah berkata, "Aku itu rajin puasa Senin dan Kamis karena aku itu tahu bahwa di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau teman-teman bermusuhan atau tak bersapaan dengan suami atau tetangga atau teman, itu jangan lebih dari Senin dan Kamis. Jangan melewati hari Senin dan Kamis ya. Jangan, karena saat itu amal kita tidak akan dibawa ke langit. Oke, Ustazah, gimana caranya sulam alis wudhunya gimana? Kalau sulam alisnya udah terlanjur disulam, wudhu aja. Tapi nyulam alisnya berdosa ya teman-teman ya. Nah, dia kan kalau dia berubah itu langsung cepat boleh. Kenapa pakai lipstik boleh? Siap, siap, siap ya. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa sisir alis boleh? Karena bisa berantakan lagi. Nah, kalau dia berubahnya itu langsung bisa dihapus, hukumnya boleh. Makanya kalau pakai bedak atau lipstik jangan yang pakai waterproof ya teman-teman ya. Nah tapi kalau dia berubahnya lama banget itu nggak boleh. Misalnya teman-teman ngecat rambut misalnya, apalagi warna hitam ya itu haram, tak boleh ya. Atau teman-teman sulam alis, sulam bibir, kemudian tanam benang, kemudian tanam hidung supaya mancung, itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan berubah dalam waktu lama. Termasuk eyelash extension. Kalau ada yang melakukan, jangan lakukan lagi ya teman-teman ya. Yang lalu biar berlalu. Kalau bulu mata palsu masih oke, tapi dibuka kalau ngambil wudhu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak buka, nanti air wudhunya akan masuk ke dalam tempat, tidak akan masuk ke dalam matanya, oke? Sampo menghitamkan rambut nggak boleh, karena nanti uban-uban itu akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Selamat buat teman-teman yang udah beruban, udah banyak cahaya di yaumil akhir. Aku belum beruban, belum ada cahayaku ya. Nanti uban itu akan menjadi saksi perjalanan hidup kita. Kalau henna rambut boleh teman-teman ya. Kalau henna rambut boleh. Apakah aku kecepatan? Enggak lah ya. Oke. Kalau alis gimana caranya biar rapi? Nggak ada, nggak boleh diapa-apain alisnya. Hanya boleh disisir atau dikasih pensil alis ya. Kalau aku alisnya memang nggak diapa-apain. Teman-teman jangan baper lihat alisku ya. Ini memang bawaan dari lahir ya. Entah apa kemarin minta makku nggak jelas juga ya kan. Oke. Ustazah, mudah-mudahan jadi menteri agama itu pula ya. Siap. Oke, ada pula yang minta aku masuk TV lah, minta aku jadi menteri agama lah. Masuk TV aja belum selesai. Tadi pagi ku coba masuk lagi tak muat juga aku ke dalam TV itu. Nanti aku beli TV yang lebar sedikit biar aku bisa masuk. TV ku terlalu tipis sekali, udah aku masuk kan nggak bisa, nggak muat aku masuk TV. Oke, minta aku jadi menteri agama lah, masuk TV lah. Oke, siap ya. Thank you ya teman-teman atas udah saling menghargai di kanal ini ya. Ustazah, iya, waalaikumsalam. Kalau ngecat rambut nggak boleh kak. Ya, nggak boleh kak, nggak boleh mbak, ya kan. Jadi kalau teman-teman ngecat rambut, coba cat rambut yang bigen-bigen itu, yang dia berada di luar rambut itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau mau tuh henna ya. Aku sangat mendukung Ustazah jadi menteri. Coba teman-teman ada-ada aja ya. Iya iya iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya teman-teman ya.
akan ada dentuman baru tentunya insya Allah ya. Jadi ini ya teman-teman ya, kalau dia rambut itu di dalamnya akan ada, kalau teman-teman pakai bigen yang menutupi rambut, jadi ini rambut kan, teman-teman menutupi permukaannya itu nggak boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam kayak henna itu boleh. Cukur alis nggak boleh mbak, dia lama lagi baliknya mbak. Pokoknya yang lama baliknya nggak boleh ya. Ya kita aminin aja, saya jukung pula. Aduh, ya siap. Oke, kenapa kepikiran jadi menteri pula nih kawan-kawan ini? Kalau cabut uban makruh, Mbak. Kalau gatal boleh cabut, tapi kalau bisa jangan dicabut ya. Kalau rebonding itu syubhat. Teman-teman tahu syubhat nggak? Ya. Teman-teman tahu syubhat nggak? Syubhat itu adalah antara halal dan haram ya teman-teman. Bahwa rebonding itu dia kembali kepada bentuk semula, tetapi dia tidak sempurna kembalinya. Jadi tidak boleh ya rebonding, jangan ya. Saya setuju. Biar ongkos naik haji turun ada. Semoga jadi menteri beneran. Oke, ini Fajar loh teman-teman. Nanti jadi mustajab. Waduh, Ustazah, sampo yang hitamkan rambut gimana? Sampo untuk hitamkan rambut nggak bisa ya. Menghitamkan rambut haram, baik dalam bentuk sampo, baik dalam bentuk cat. Cukur ketek boleh nggak? Cukur ketek dan cukur itu boleh. Usahakan di hari Jumat ya. Oke. Ustazah, tumben cepat live. Aku mau ngantar keluarga ke airport teman-teman. Oke. Zah, niat sholat dilafazkan apa dalam hati? Boleh dilafazkan, boleh dalam hati. Ustazah, kalau istri ditalak satu, lalu nggak mau ngerjain kerjaan rumah, biar suami ngerjain sendiri, itu gimana Ustazah? Sebenarnya kalau udah ditalak nggak boleh lagi satu rumah mbak. Kalau satu rumah itu namanya nanti statusnya zina mbak. Ya, jadi kalau udah ditalak rujuk baru boleh satu rumah. Kalau udah rujuk jangan suaminya yang ngerjain, lebih baik mbak yang ngerjain. Tapi boleh nggak sih suami itu nyuci piring? Boleh aja, nggak ada masalah kalau dia ridho kita ridho. Ya, sehat ya teman-teman ya. Oke, kawat gigi. Kawat gigi itu tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman ya. Misalnya kayak gini teman-teman. Kalau seandainya teman-teman dibilang sama dokter, Pak, Bapak ini harus pakai kawat gigi nih. Karena kalau nggak pakai kawat gigi, dari data empiris bahwa gigi Bapak ini nanti akan kampanye, dia akan demo ini Pak. Oke, pakai. Tapi kalau sekedar untuk cantik-cantik doang itu nggak bisa ya teman-teman ya. Biar keinginan neti terkabul, Ustazah jadi menteri agama. Keinginan neti pula ya. Oke, siap. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kalau gigi palsu nggak ada masalah mbak, karena dia tujuannya untuk kesehatan ya. Kemudian kalau potong rambut sama laki-laki nggak boleh besti ya. Teman-teman nggak boleh potong rambut sama laki-laki kalau teman-teman perempuan, dan tidak boleh juga sama yang yang BANCI ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Dan tidak boleh juga ke non muslim, karena aurat perempuan dengan perempuan non muslim itu seluruh tubuh ya, kecuali muka dan sepergelangan tangan. Pakai sampo anti rontok boleh, itu perawatan namanya. Sampo untuk menyelamatkan anti uban, biar ubannya lama munculnya itu boleh. Tapi kalau udah muncul dipakai menghitamkan nggak boleh. Paham nggak teman-teman? Paham nggak kira-kira? Oke. Oke, jadi menteri agama nggak seakrab lagi ini ya Zah. Anak. Dulu waktu aku belum jadi siapa-siapa, aku punya teman dekat. Lalu kemudian aku waktu itu ikut kontes di Jakarta, dakwah nasional, temanku sempat main ke rumah, ini jadi cerita aku. Dan dia duduk di depan lemariku. Lalu dia bilang sama orang tuaku karena sering tidur di rumah. Bu, nanti kalau Nela udah sukses, dia pasti lupa bu sama aku. Dan temanku nangis. Setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata sampai sekarang aku gitu-gitu aja. Jadi aku gitu-gitu aja sih guys, nggak berubah-berubah gimana sih sejauh ini. Yuk kita lanjut teman-teman.
Jadi teman-teman, kalau seandainya kalau minyak rambut nggak ada masalah ya, kalau minyak rambut itu nggak ada masalah sih ya, minyak rambut nggak ada masalah. Ya, aku mau jelaskan konsep yang tadi. Jadi gini, kita ini nggak mau keriput, kita minum kolagen biar nggak keriput, kita perawatan, kita facial pakai serum skincare biar nggak keriput, boleh. Tapi kalau udah keriput, kemudian kita tanam benang, tanam kepalsuan, itu nggak boleh. Misalnya kita belum beruban, kita pakai sampo penunda uban, ya supaya uban kita itu tertunda, iya kan? Nah, uban kita itu tertunda, maka pada saat yang sama itu hukumnya boleh. Tapi kalau udah beruban, kita tutupi uban kita, itu nggak boleh. Paham nggak? Gigi kita rapuh, kita minum vitamin tulang, kita minum supaya giginya itu kuat, gusinya kuat, perawatan boleh. Tapi kalau dia udah ada giginya, kemudian kita rombak bentuknya menjadi gigi kelinci dan seterusnya, itu nggak boleh. Paham atau tidak kira-kira? Ya, jadi lakukan upaya defensif sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita ini mencegah boleh. Gitulah baru mantap dicegah, gitu kan? Itu boleh. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kalau tambal gigi permanen, kalau teman-teman udah nggak ada gigi gitu ya, nah teman-teman harus pasang gigi dong. Masa makannya bubur terus sampai akhir zaman? Pasang gigi palsu boleh, nggak ada masalah. Karena kalau nggak pasang nggak bisa makan ya. Siap Mbak Mumput, oke. Ustazah kalau gigi palsu dibawa sholat nggak apa-apa. Gigi palsu tuh sunnah, syar'i, nggak apa-apa. Sama kayak pen, gigi palsu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Asal jangan kita yang penuh dengan kepalsuan. Siap Mbak Nur Khalilah, iya masih jadi temanku sampai sekarang. Tadinya dia takut tuh, aku lupa sama dia. Aku nggak kayak gitu karena aku dulu dari dari keluargaku yang sangat biasa ya. Jadi aku banyak belajar adab lah dari mereka itu, masya Allah ya. Ustazah, kalau ubannya dicabut boleh nggak? Cabut uban itu makruh ya, teman-teman ya. Cabut uban itu makruh, tapi kalau gatal boleh dicabut ya. Ustazah, supaya ingat gigi palsu pas meninggal dilepas nggak usah aja. Kalau dia cuman buka cabut, teman-teman, kalau dia cuman cabut pasang, silahkan teman-teman buka. Tapi kalau dia permanen, jangan dibuka. Itu akan membuat jenazah itu kesakitan ya. Kalau nggak dicabut gatal ya. Kalau gatal cabut aja, kan makruh. Makruh itu bukan haram ya. Oke, makruh itu bukan haram ya. Kalau warnai rambut nggak boleh karena banyak uban. Yang boleh mewarnai rambut itu adalah kalau dia masuk ke dalam rambut, namanya henna ya. Kalau dia posisinya bigen-bigen di luar rambut yang warna pink, ungu ya, yang warna itu nggak bisa ya teman-teman, bigen gitu nggak bisa. Nggak ada ya ulama yang bilang bigen itu boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam rambut itu nggak ada masalah. Uban itu akan menjadi saksi perjalanan kita di yaumil akhir ya teman-teman ya. Jadi selamat ya buat teman-teman yang udah beruban ya. Uban tuh usia berapa sih guys? Berapa ya? Usia berapa ya kalau beruban ya? Oke, Ustazah, melunasi utang riba anak kita dosa nggak? Ini dia ada riba, kita bom, lunasi biar terlepas dari riba. Bagus, nggak apa-apa. Melunasi ya teman-teman ya. Oh tergantung ya. Oh siap. 30-an udah ada uban. Wah cepet juga ya. Siap ya. Oke, tergantung pikiran, tergantung keturunan. Siap. Ustazah, oh gitu ya. Kalau tahajud terus sholat hajat, taubat, witir, iftitahnya sekali aja boleh. Boleh, nggak baca iftitah pun nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman, iftitah itu pada semua jenis sholat itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi kalau teman-teman sholat nggak pakai iftitah itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak pakai iftitah nggak ada masalah. Kalau spiral nggak dibuka terus orangnya meninggal nggak apa-apa, tidak boleh membuka yang menyakiti mayat seperti pen ya, seperti gigi palsu yang ditanam, itu menyakiti ya teman-teman ya. Kalau kita lihat orang wudhunya salah atau sholatnya salah, apa kita harus kasih tahu, sedangkan kita
nggak kenal. Oke, kalau kita memberitahu atau mengingatkan orang-orang yang kita kenal itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Ada orang yang nggak kenal kita wajib mengingatkan. Siap Mbak Yeye. Tapi yang kita kenal itu wajib mengingatkan. Tapi kalau orang-orang yang kita nggak kenal itu fardu kifayah mengingatkan. Jadi kalau teman-teman lihat orang bergosip di halte, di mall, jangan semua teman-teman ingatkan juga. Ya kan itu hukumnya fardu kifayah. Wah, nanti jalanlah sore-sore yang bergibah, oi dosa, 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 dosa. Semua orang berkumpul kita ingatkan. Kalau kita nggak kenal itu fardu kifayah. Tapi kalau kita kenal itu fardu ain ya. Jadi nggak wajib kalau kita nggak kenal ya. Siap Mbak Nina, oke. Ustazah, pagi ya. Kalau zakat pendapatan itu gimana caranya? Kalau zakat pendapatan itu keluarkan minimal 7 juta ya. 7 juta per bulan keluarkan dalam 7 juta 2,5% ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Iya Mbak Ratih, karena nanti mau ngantar keluarga ke airport ya. Siap Mbak Zafa, oke. Iya, supaya ingat kalau wali nikah orang tua sudah meninggal. Adik laki-laki ada tapi akhlaknya kurang, nggak apa-apa Mbak. Wali tidak perlu yang berakhlak-akhlak banget, yang ustadz-ustadz banget ya. Cukup dia Islam saja itu udah cukup ya teman-teman ya. Tetap wali kalau bisa adik ya. Tapi kalau adiknya nggak mau, yang penting adiknya setuju, boleh kok wali hakim ya. Oke, berarti kalau ubanan nggak boleh pirang, nggak boleh teman-teman. Hello, nggak boleh ya. Yang udah terlanjur biarkan ya. Ke depan kita perbaiki ya. Apalagi bikin-bikin pirang itu dia menutupi batang rambut teman-teman. Oke, Ustazah, cara membayar hutang puasa. Hutang puasa itu kalau dia ingat ganti. Kalau nggak ingat, kalau yang dulu kalau ingat sholat dan puasanya ganti. Kalau nggak ingat nggak bisa. Teman-teman bertaubat jangan diulang lagi ya. Ustazah, kalau hasil dagang tiap hari tidak tentu cara membersihkannya agar penghasilan kita berkah. Makanya ada dalil uktub alaikum lima likum li zakatikum. Kita harus catat harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Hari ini untungnya berapa, berapa. Terus dicatat sampai akhir bulan. Nah, akhir bulan nanti kalau udah 7 juta baru keluarkan zakatnya. Hari ini untung 200, besok untung 300, besok 50.000, besok 30.000, ya baru keluarkan zakatnya kalau dalam 1 bulan udah terakumulasi minimal 7 juta. Ya, Ustazah, waktu hamil, Ustazah, zakat pendapatan boleh nggak dikasih ke saudara atau orang tua? Zakat pendapatan tidak boleh dikasih ke orang tua karena orang tua itu adalah tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita, jadi nggak bisa ya. Zakat kok per bulan gimana Pak Agus? Itu namanya zakat penghasilan Pak. Jadi zakat mal itu kan banyak Pak, ada zakat penghasilan ya. Zakat penghasilan itu per bulan, penghasilan per bulan. Kalau Bapak mau keluarkan per tahun, boleh Pak, Bapak rapel aja. Yang kedua Pak, ada yang namanya zakat emas. Zakat emas itu per tahun. Setelah dia 85 gram, Bapak boleh keluarkan 2,5% dari emas yang 85 gram itu. Ya, dan zakat penghasilan dan zakat tabungan juga gitu Pak, sekali setahun selagi tabungan Bapak sudah 85 gram. Oke. Nah, kalau teman-teman punya hutang tapi hutangnya hutang motor, hutang mobil, keluarkan selagi penghasilan teman-teman di bawah di atas 7 juta, maka teman-teman keluarkan zakat 2,5%. Boleh per bulan, per 3 bulan, per tahun, tapi hitungannya tetap per bulan. Itu namanya zakat profesi. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan sering ceramah tentang zakat. Yang udah dapat materi syukur alhamdulillah, yang belum dapat materi teman-teman bisa nanti lihat materinya di ceramah-ceramahnya aku ya.
Oke, Ustazah, kalau istri bisa bilang cerai, lalu suaminya bilang terserah aku, apakah itu jatuh talak? Tentu jatuh talak namanya adalah talak kinayah. Kalau ada suaminya bilang, aku talak, aku nggak mau lagi dengan kamu, ya udah kita pisah aja, ceraikan aku bang, oke, misalnya gitu ya, itu jatuh talak namanya talak kinayah. Ya, talak kinayah itu talak 1 dan 2 sama. Ketika dilakukan 1 kali atau 2 kali ya, masa idahnya adalah 3 bulan. Dalam 3 bulan misalnya nih ya, eh misalnya nih ketika suaminya bilang kayak gini, ku talak kau, terjadilah talak 1. Dalam 3 bulan itu dia boleh rujuk kalau mau rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Nah, ada wali, saksi, mas kawin, mahar harus ada, ya. Lalu kemudian setelah itu dia bertengkar lagi nih, ku talak engkau. Terjadi lagi talak 2 namanya. Talak 2 sama, kita talak dulu baru ke zakat, bentar ya, biar fokus teman-temannya. Terjadi talak 2, ku talak engkau, terjadi talak 2, ya. Maka talak 2 itu sama dengan talak 1. Selama 3 bulan itu dia boleh rujuk. Ya, boleh rujuk, boleh baikan dengan sendirinya. Setelah 3 bulan, maka harus nikah ulang. Talak 1 dan talak 2 sama. Masa idahnya itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Tapi kalau talak 3, itu perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, maka kalau udah diceraikan sama orang itu, baru boleh dia balik ke suaminya. Teman-teman boleh cek video aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yang paling penting teman-teman usahakan lihat video dan live-nya. Karena ini tentang talak ini sudah banyak di ceramahnya aku. Atau teman-teman boleh subscribe channel aku, jadi subscriber di channel aku. Nah, di situ banyak banget tentang talak, oke? Nah, kalau pokoknya talak 1 dan talak 2 masa idahnya 3 bulan. Walaupun suaminya mengucapkan talak dengan emosi, itu jatuh talak menurut semua ulama madhab kecuali Imam Hanafi. Bahkan hati-hati bercanda pun menurut Imam Syafi'i itu jatuh talak. Jadi hati-hati ya. Nah, betul kalau talak 3 perempuan harus nikah dulu sama orang lain. Nah, langsung talak 3 itu perbedaan madhab. Imam Syafi'i bilang langsung talak 3, tapi 3 imam lain bilang masih talak 1. Jadi talak itu dihitung dari kali dia ucapkan, bukan jumlah dia mengucapkan. Oke. Nah, sementara zakat tadi minimal 7 juta. Kalau udah 7 juta penghasilan teman-teman keluarkan 2,5%. Apakah 2,5% itu setiap seterusnya? Seterusnya. Selama kita melakukan, selama kita punya penghasilan ya itu di atas 7 juta, maka kita keluarkan zakat per bulannya. Walaupun teman-teman nanti ujung-ujungnya keluarkan per 3 bulan, keluarkan per 6 bulan, nggak ada masalah. Yang penting keluarkan dalam 7 juta 2,5%. Kalau 10 juta, ya hitung aja 2,5% berapa ya. Kalau 10 juta berarti 250.000 keluarkan zakatnya. Tabungan dalam bentuk uang selagi di atas 85 gram. Ya, teman-teman wajib keluarkan zakat selagi di atas 85 gram. Ya. Oke, penghasilan bersih ya setelah dipotong modal kalau teman-teman usaha. Tapi jangan dipotong kebutuhan hidup ya, teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Dianggap satu mbak ya. Oke. Tapi kalau istri sering minta pisah sama suami tapi suami nggak respon, nggak bisa, nggak jatuh talak namanya. Tidak jatuh talak sama bang, ceraikan aku bang, dia diem aja. Bang, ceraikan aku bang, dia diem aja. Nah, itu nggak jatuh talak mau sampai kapanpun ya. Oke, kalau gaji 8 juta, hitunglah teman-teman 8 juta itu gimana ngitungnya ya? Aku nggak pandai pula matematika. Kalau 8 juta itu lebih kurang 200.000 zakatnya ya teman-teman ya.
Oke, semua mau ngaji PNS, mau ngaji PNO sama aja. Kalau udah total penghasilan 7 juta, keluarkan zakat. Dari gaji 4 juta, sewa rumah 2 juta, jualan online 3 juta, semua penghasilan itu dihitung. Ya, berapa penghasilannya? Kalau udah minimal 7 juta, keluarkan zakatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan belajar di kanal ini ya. Zakat itu harus dikeluarkan ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dikeluarkan nanti teman-teman akan kena dosa ya, besar sekali ya. Oke, paskibra lepas jilbab, nggak usah aja jadi paskibra ya, nggak usah aja jadi paskibraan, jadi yang lain aja anaknya ya. Oke. Oke. Ustazah, kalau kita haid, bolehkah Ustazah kalau pas hamil zakat dikasih adik yang sedang menuntut ilmu? Boleh, kalau dia menuntut ilmu, yang penting dia adalah ilmu agama. Seperti anak pesantren, ya, seperti rumah tahfiz, itu adalah namanya fisabilillah. Ya, fisabilillah ya. Kalau fisabilillah itu boleh kita berikan zakat, ya. Kalau istri minta ditalak, suami tetap aku tidak akan pernah menalak kamu, tapi istri meninggalkan. Nah, istri minta talak, lalu suaminya bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu deh. Lalu istrinya meninggalkan, istrinya pergi aja. Misalnya dia pergilah ke pulau seberang, itu tidak akan pernah jatuh talak dan istrinya tidak boleh nikah dengan orang lain. Ngeri. Kecuali istrinya itu perginya ke pengadilan. Jadi kalau mau jadi istri itu yang berani lah. Minta talak sama suami nggak mau menalak, pergi pula dari rumah. Salah alamat besti, perginya ke pengadilan. Hei Pak Hakim, aku minta talak, suamiku tak mau talak. Aku mau gugat. Oke. Sini. Nanti dimediasi baru ditalak. Jadi gentlewoman, jangan teman-teman salah alamat. Pergi teman-teman ke pulau yang ada buayanya, misalnya kayak gitu kan. Atau teman-teman pergi jauh. Teman-teman gak bisa nikah dengan orang lain selamanya. Kan itu tidak jatuh talak. Jadi kalau mau pergi, perginya ke pengadilan. Oke? Nanti pengadilan yang akan menyelesaikan. Dan menjatuhkan talak buat suami. Tidak akan pernah cerai. Kalau istri cuman pergi aja. Iya kan? Oke teman-teman ya. Iya, kayak gitu ya. Nah, jadi hanya bisa cerai kalau beberapa hal. Pertama adalah suami yang ngomong talak. Kedua, istri yang minta cerai tapi ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya mu'alaf murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Jadi kalau istrinya pergi gitu aja, hati-hati, itu merugikan kita loh. Oh, pergi makan aja. Oh iya. Kemarin ada temanku cerita, suaminya marah Nel, dia pergi dari rumah, ya udah biarin suami pergi dari rumah, nggak ada hukum kok. Ya, nggak ada hukum cerai, nggak ada hukum talak, karena dia cuma pergi dan diam. Dia ngomong talak nggak ada Nel, ya udah pergi palingan dia nyari lontong. Ternyata iya, setelah 1 jam balik, ditanya sama suaminya, kemana bang nyari lontong? Coba bayangkan ya kan, ketakutan banget istrinya, suaminya pergi kemana-mana. Tenang aja, yang menjadi hak kita tetap akan menjadi milik kita. Ya percaya sajalah, ketawakal saja. Suaminya pergi ya udah, palingan cari lontong, ya kan ntar juga balik lagi. Kemana dia mau pergi? Nggak mungkin dia sanggup di luar lama-lama. Udahlah kita inilah ya teman-teman, realistis lah. Suamiku pergi Nel, ntar juga balik lagi. Ya dan juga kalau nggak balik gimana? Pokoknya detachment, kosong, tidak usah ada harapan apa-apa. Ya kalau sekedar kita lagi pengen nyapa ya kita sapa. Kapan balik bang? Kalau lagi nggak pengen, nggak usah lakukan. Lakukan aja apa yang ada dalam hati kita. Dia datang atau nggak datang, detachment aja. Ya, yang penting perempuan jangan keluar rumah. Susah ya, perempuan kalau keluar rumah repot. Kalau nggak dijemputnya repot ya. Padahal itu rumah kita juga, gitu kan. Ustazah, kalau suami ngomong nanti ku antar kembali kamu ke keluargamu, itu jatuh talak ya. Talak kinayah namanya ya, talak kinayah. Nah, oke. Saya minta talak tapi rujukan beberapa hari. Nah itu tadi ya teman-teman, talak itu setelah ditalak sekarang rujuk dalam waktu 3 hari, dalam waktu 3 bulan itu udah rujuk namanya. Itu tidak jatuh talak ya. Itu tidak jatuh talak karena dia udah rujuk. Nah dalam 3 bulan nanti setelah dia jatuh ditalak sekarang, tahu-tahu dia
tahu-tahu dia rujuk dalam 3 bulan itu sudah boleh. Nah, kecuali kalau dia rujuk setelah 3 bulan itu harus nikah ulang. Teman-teman kalau ngomong sama suami lagi marah jangan suka ngomong antarkan aku ke rumah orang tua aku. Kita cerai aja, jangan loh teman-teman. Jangan, itu dosis terlalu tinggi. Nanti ke teman-teman ngomong 2 kali dia meremehkan. Belajar rumah tangga bukan cuman belajar Islam ya, tapi psikologi ya teman-teman. Coba jangan suka marah-marah, nanti sekali marah dia akan takut. Tapi kalau teman-teman suka ngomel, dia nggak takut lagi. Ya kan, atau ngeblok. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah ada ya. Nah, gitu ceritanya teman-teman ya. Sudah ada. Jadi kalau teman-teman berantem, jangan suka-suka ngomong, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Nggak usah. Karena kalau teman-teman pengen pulang, teman-teman pengen pulang sendiri gitu kan. Tidak perlu ngomong-ngomong kayak gitu. Nanti kalau ngomong-ngomong kayak gitu, dia jadi nggak hargai kita. Dia jadi ngukur. Laki-laki ini pintar loh teman-teman. Kalau dia lihat istri-istri yang bucin-bucin gitu, dia makin keras ya. Jadi jangan mau jadi perempuan yang terukur ya teman-teman ya. Suami yang telah mentala istri setelah diproses ke pengadilan, dia nggak pernah datang, dipersulit ya. Gimana tuh? Aku nggak ngerti. Maksudnya gimana pertanyaannya? Iya, gitu. Dikatakan rujuk apabila harus dilafazkan? Tidak. Rujuk tidak harus dilafazkan ya teman-teman ya. Rujuk itu cukup dengan ini aja, baikan aja itu namanya udah rujuk ya. Suami minta buku, minta didaftarkan ke pengadilan. Kalau talak kinayah, rujuknya tidak perlu nikah ulang. Kalau talak kinayah, kalau rujuknya dalam 3 bulan, tidak perlu nikah ulang. Tapi rujuknya setelah 3 bulan, baru dia harus nikah ulang ya. Teman-teman sehat selalu di sana ya. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Teman-teman, apakah suara aku jelas atau enggak jelas? Aku coba ya ganti mikrofon. Oke, gimana suaranya teman-teman? Oke ya. Oke, aman ya. Nah, sehat selalu teman-teman semuanya. Yang baru mampir, kalau jarang sholat pernikahannya nggak apa-apa. Ya, kalau suaminya jarang sholat tidak ada urusan dengan pernikahan, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Ustazah, iya suamiku jarang sholat, urusan dia dengan diri dia sendiri. Jangan digugat kalau dia yang nggak sholat. Tapi kalau dia melarang kita sholat, dia melarang kita ibadah, dia melarang kita menutup aurat, kita melarang kita sholat, baru kita boleh gugat ya. Jadi gugat itu nggak boleh sembarangan, karena salah satu wanita yang diharamkan masuk surga itu adalah saat dia menggugat suaminya tanpa alasan yang jelas ya. Dia menggugat suaminya tanpa alasan yang jelas. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kok cepat Iya, nanti mau ngantar saudara ke airport ya teman-teman ya. Oke. Oke, kalau larang suami main jalan-jalan sama teman hukumnya gimana? Mubah aja kok teman-teman ya, mubah aja ya. Larang suami jalan-jalan itu mubah aja ya. Oke, Ustazah, suami utangnya banyak nggak pernah cerita jujur. Kalau utang suami sebenarnya itu bagian dari tugas suami. Ya, tidak ada bagian dari tugas istri di situ ya, teman-teman ya. Tidak ada bagian dari tugas istri di situ. Yang penting-penting teman-teman ingatkan dan kemudian kasih efek jerah supaya dia bisa menyelesaikan hutangnya. Jangan mau membayar kalau teman-teman ingin mendidik suaminya. Oke.
Ustazah, kalau suami nggak mau sholat ke masjid, apa hukumnya sholat di rumah? Laki-laki sholat ke masjid, hukumnya sunnah muakkad ya, bukan wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau dia nggak ke masjid sebaik nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting tahap awal dia sholat dulu, sampai keimanannya bertambah, baru dia nanti mau ke masjid. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Oke. Ustazah, nama kita dipakai untuk pinjam uang ke bank tanpa sepengetahuan kita. Kalau nama kita dipakai oleh orang meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan kita, itu tidak ada dosa buat kita. Ya, tinggal kita nggak mau bayar aja. Tapi kalau kita menjadi penjamin dan membuat dan menyerahkan KTP dan nama kita untuk ke bank, kita sadar berarti kita juga kena dosa. Ya, kita juga kena dosa karena kita menjadi wasilah ya, agar kita ingin orang itu berhutang ya. Kalau pinjol sudah pasti riba, teman-teman tidak usah melakukan riba ya. Nah, teman-teman yang pernah punya hutang sama orang, aku ingatkan teman-teman semua, orang yang mengutangkan uang kepada kita itu adalah orang yang baik. Dia bukan bapak kita, bukan suami kita, bukan orang tua kita, tapi dia mau minjamkan uang kepada kita. Nah, kalau teman-teman janji pinjamkan uangnya di tanggal 10 misalnya, ya, maka teman-teman boleh meminjamkan uang itu